Halo para cucu, berjumpa kembali bersama dengan Mbah Pening. Kali ini Mbah Pening akan berkisah mengenai pengalaman yang dialami oleh teman Mbah sendiri. Dalam sebuah tulisannya, rekan Mbah menceritakan bahwa ia hampir saja digagai oleh sesosok genderuwo. Dia bercerita, katanya suatu hari rasanya malas banget. Inginnya rebahan, inginnya tiduran, inginnya pokoknya pulang ke rumah dan tidak melakukan apa-apa. Pas kan bagi orang milenial, apalagi kisah pandemi ini, orang rasanya inginnya rebahan, enggan beraktivitas. Begitu yang dirasakan rekan Mbah ini. Di kantor itu malasnya minta ampun. Pokoknya maunya pulang, tiduran, tidak mau melakukan aktivitas apapun. Hari itu rasanya panjang banget, inginnya pulang dan tidur. Ketika jam kantor selesai, bener, langsung pulang tancap gas ke rumah, bebersih, makan, aktivitas ibadah tidak ketinggalan dong, dan itu tidak mungkin terlupakan. Asar, maghrib, isya semua diselesaikan dengan baik. Waktunya yang dirindu-rindukan sepanjang hari ketemu. Kebetulan suaminya pamit mau jalan ke rumah temannya. Rekan Mbah ini kan juga bukan anak muda, jadi tidak ada namanya jealous atau cemburu kalau suaminya pamit mau jalan dan main ke rumah teman, asal jelas tujuannya dan jelas siapa temannya. Semua selesai, dan anak-anak toh sudah punya aktivitas sendiri, sudah gede juga, puas-puasin untuk yang sepanjang hari ini dirindukan, apa? Rebahan. Nah, ngantuk sih tidak, capek juga tidak kok sebetulnya, tapi rasanya pokoknya inginnya tiduran, baring itu seperti orang di tengah kemarau minum es buah. Enak tidur, bukan tidurnya meremnya itu, tapi badan baring itu yang menjadi tujuannya itu. Nah, keadaan semua mendukung, langsung kamar. Ingat betul ketika suaminya pamit, masih sadar full, masih bisa mengatakan iya dan mengantar kok sampai ke pintu. Masuk kamar tanpa menutup pintu, baring. Karena toh nanti masih bisa berdoa, mengucap syukur atas hari ini, berdoa untuk tidur, dan juga banyak aneka rasa ungkapan syukur itu nantilah. Toh masih sore, jadi bukan mau tidur sampai pagi, itu rencana awalnya. Nah, ketika terjaga antara tidur atau bangun, antara sadar dan tidak, kelihatannya masih gitu kok, masih tidur ayam. Belum. Oh, masih dengar suara anak-anak bercanda dengan HP mereka masing-masing, suara TV di ruang keluarga juga masih terdengar, sayup-sayup ya. Tapi merasa bahwa ada yang memasuki kamar itu. Suaminya katanya main, baru berangkat, masa sudah pulang lagi. Tapi mau menengok tidak ada daya. Rasanya berat banget untuk sekadar menengok. Perasaan intuisi
feeling itu mengatakan bahwa ada yang datang dan mendekat pada diri teman Mbah ini. Teman Mbah merasa benar-benar ada yang datang, dan sosok itu semakin lama semakin dekat. Dan yang menjadi keanehan, ia mau memeluk teman Mbah ini. Ini lagi perasaan ya, feeling mengatakan itu bahwa sosok itu mau memeluk, dan arahnya ke arah titik-titik sensitif, maaf, perempuan. Ketika ada sedikit kesadaran untuk menengok, rasanya berat banget. Badan itu berat, tapi tulang-tulang seolah membatu. Tulangnya seperti besi, badan daging membatu, tetapi lemes juga. Pokoknya membingungkan lah. Mau menengok tidak mampu, berat banget. Lemesnya minta ampun, tapi juga sekaligus kaku. Pokoknya membingungkan. Semakin berusaha berteriak meminta tolong, semakin berusaha untuk menengok, semakin berat, semakin kaku, dan sekaligus semakin lemes. Akhirnya ingatlah pada Yang Kuasa, menyebut nama Tuhan, menyebut asma Tuhan di dalam hati. Rasanya sudah berteriak mengucap itu dengan kencang-kencang, meminta pertolongan pada Yang Kuasa. Akhirnya kesadaran itu mulai menguat, mulai membesar, dan membantu benar untuk tidak takut siapapun yang datang itu. Sosok itu memang perasaan seperti suaminya, tetapi ada aroma yang tidak bisa dibantah bahwa itu bukan suami teman Mbah. Nah, ia akhirnya memutuskan untuk berani melawan, tanpa perlu menengok, tanpa perlu meneriakkan atau meminta tolong pada anak-anak atau siapapun. Ia putuskan akan dihadapi sendiri. Dia biarkan tangan itu mendekat, mulai mengelus pipi, dan teman Mbah ini membiarkan, dan akhirnya dia dengan berani dia gigit tangan itu. Tangan yang semula kokoh seperti tangan suaminya itu mengecil, mengerut, dan hilang. Tetapi para cucu Mbah, apa yang terjadi? Bau dan suara melolong itu semakin kencang, dan semua kembali normal, pulih seperti tidak ada apa-apa. Teman Mbah bisa menggerakkan badannya, tidak capek lagi, tidak ingin rebahan lagi. Itu pengalaman teman Mbah Pening yang hampir saja disetubui genderuwo. Ayo cucu-cucu Mbah Pening, ingat, jangan lupa kalau tidur tutup pintu. Secapek apapun kalian, seletih apapun kalian, semalas apapun, ingat, tutup pintu. Terutama jangan lupa berdoa. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, toh kalian punya Yang Kuasa. Ia yang akan melindungimu, ia yang akan menjagamu di dalam tidurmu. Oke, sampai jumpa para cucu. Silakan bagikan video ini. Jangan lupa juga di like dan subscribe. Oke.